Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum. Yang terakhir ayat At-Taubah ayat 100. Surat At-Taubah ayat 100. Ayat yang ke-33 pada muqaddimah Al-Qanunul Asasi li Jam'iyati Nahdlatul Ulama. Di ayat yang ke-33 adalah surat At-Taubah ayat 100. Walladzina taba'u bi ihsanin radhiyallahu anhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Allah ridha kepada mereka. Filosofinya orang-orang yang mengikuti mereka, para ulama Jam'iyah ulama radhiyallahu anhum, Allah akan memberikan keridhaan kepada mereka. Jadi kalau kita masuk pada kiai para ulama masyayikh NU, Allah akan meridainya. Ini adalah yang disampaikan oleh Habib Syekh Hasyim Asy'ari dalam muqaddimah Al-Qanunul Asasi li Jam'iyati Nahdlatul Ulama. Dan ini tidak akan pernah berubah karena digali dari sumber aslinya, yakni Al-Quran. Ada orang yang berkata, itu kan ditok-tok nih, gitu. Quran ditok-tok nih, dicocok-cocok nih kalau karpe ngedukne organisasi. Bukan Quran yang dicocok-cocok nih, tapi organisasi ini dicocok nih dengan fondasi dari Al-Quran. Nah, ini zamannya ijtihad, pengembangan pada penggunaan atau praktek daripada penerapan implementasi daripada ayat-ayat ini. Inilah jadi namanya ijtihad tafsirnya di sini. Amma ba'du fa inna ijtama'a wa ta'awuna wal ittihada wa ta'allufa wal amru alladhi la yajtahidun manfaata. Fa inna ijtama'a monggo sak temene berkumpul wa ta'awuna lan saling menolong wa ittihada lan bersatu wa ta'allufu lan saling mengasihi wal amru yaiku perkara alladzi la yajal kang ora binodon sapa ahadun wong suwiji manfaatahu ing manfaate ittihad, manfaate amru. Sesungguhnya berkumpul, saling tolong menolong, bersatu, saling mengasihi, itu semua orang tahu akan kemanfaatannya. Kaifa, ini bin Murad, kaifalah wa kaifalah hale kaya apa, bagaimana tidak
Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad qala lan teman-teman wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yadullah utahe kekuasaane Allah iku ma'al jamaati sartane jamaah. Fa idza sajada mongko nalikane dhewe sapa asal wong sing dhewe minhum saking jamaah istatafathu mongko bakal demak basa Pacitan bakal demak istatafathu bakal nubruk sapa syayatinu setan kama yahtatifu kaya oleh nubruk sapa alzi serigala minal ghanami saking wedhus. Jadi menerkam bahasa Jawa lak nubruk. Jadi Rasulullah sampun ngendikan yadullah ma'al jamaah, yang artinya kekuasaan Allah itu bersama dengan jamaah. Maka ketika ada orang yang menyendiri keluar dari jamaah itu, maka setan akan memangsanya seperti seekor serigala yang memangsa kambing yang keluar dari gerombolannya. Ini ya. Kok aku awake dhewe iki jalannya wong NU luyar kuwi sikat wong. Lah ini. Makanya kalau ada orang-orang yang sudah masuk di NU berjamaah terus punya pendapat yang aneh-aneh keluar dari situ, maka dibawa oleh pihak-pihak lain, ya wis pas. Makanya disinilah perlunya ijtima, perlunya ta'awun, perlunya ittihad, ta'aluf, berkumpul seperti ini dalam majelis, dalam sebuah organisasi Jamiah Nahdlatul Ulama, ta'awun saling menolong, ittihad bersatu menyatukan visi dan misi langkahnya, ta'aluf saling mengasihi. Mengasihi lek salah titik ngono ya gak apa-apa, iya padha-padha NU ne. Gak ngono, wae iki kono kene padha-padhane akhirnya geger. Nah ini kalau saya seperti ini, yang satu mencetak metu ditambahnya digawa setan. Nah ini setan sing gawa NU, akhirnya setan balik wis gawe klambi NU. Dadi setan rasa NU. Apa NU rasa setan? Ini apa salah? Ini kalau kita lihat daripada membukaannya seperti ini. Zakarahu wis nutrake hadis sapa al-Hafidz Asyuyuti, Imam Suyuti. Jadi ini keterangan dari Imam Suyuti. Makanya Habib Musa menyampaikan seperti ini luar biasa. Betul-betul yang luar biasa visioner ke depan bagaimana organisasi meletakkan dasar-dasar yang cukup mengikat tapi bisa berkembang, tidak menjadikan jumud, mengikat tapi bisa berkembang sesuai dengan zamannya. Ya, sekarang kalau NU yang didirikan tahun 1926 dengan NU yang 100 tahun kemudian sekarang itu sudah jauh berbeda nuansanya, tetapi rasa NU-nya sama. Kenapa? Karena Al-Qanunul Asasi, anggaran dasarnya ya dari sini ini, sumbernya tidak berubah. Bagaimana bisa merubah sumbernya? Wong semua dari Al-Quran. Makanya di sini ini salah satu maziyah daripada Nahdlatul Ulama. Kenapa semakin dari semakin eksis? Karena memang selalu berpegang teguh pondasinya adalah dari Al-Quran. Innallaha yardu'atu salasan wa yakrahu salasan. Innallaha sa'atumani Gusti Allah iku yardo sapa Allah lakum marang sira kabeh salasan ing telung kelompok. Wa yakrahu lan gedeng lan sengit sapa Allah lakum marang sira salasan ing telung kelompok atau tiga perkara. Sesungguhnya Allah meridhai bagi kalian tiga hal. Dan Allah akan membenci tiga hal. Nah ini, makanya kalau kita melakukan tiga hal yang disukai Allah, harus meninggalkan ya tiga hal yang dibenci oleh Allah.
Fayardo mongko ridho sapa Allah lakum marang sira kabeh anta buduhu yen to nyembah sira kabeh wala tusyriku lan ora padha musyrik ora nyekutoke sira kabeh syai'an ing siji-wiji. Yang pertama, Allah ridho apabila kalian menyembah Allah dengan tidak mensekutukan terhadap sesuatu. Gusti Allah senang ridho kalau kita menyembah Allah tanpa selingkuh dalam akidah. Ini hati-hati. Kadang-kadang Gusti Allah ini diwayuh karo fadilah. Kadang-kadang Gusti Allah ini diwayuh karo karomah. Ini ngapalke ngakoni zikir maca sholawat sekian puluh ribu maka mazhahnya seperti ini. Tujuannya zikir karo golek mazhah. Tidak lillahi ta'ala. Ketika diwaca sekian puluh ribu sesuai dengan petunjuk gurunya, kok kamu temen artinya kalau wis larang lagu wiritan ini loh. Ketara siriknya di sini ini. Gusti Allah diwayuh karo fadilah. Hati-hati. Lah kula tukang wiritan, makanya letakkan kita gelitakne awake maksune iki. Ya Allah kula wiritan mazhabun mangkaken panjenengan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Udah. Dawuh guru zikir ping 100.000 selawat sewengi nggih 9. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wis terus 100.000. Ora hasil Allah alam hasil ora urusane Gusti Allah. Niatku lillahi ta'ala ibadah ta'abud marang Gusti Allah. Itu. Nek lek ngono atine ana grendel wis tak wacake ora metu lha iki. Di sini ini. Kita sanggup kalau mau kesepuan seperti ini ya kadang-kadang mohon maaf. Kalau kita lempeng insya Allah kita usul pada Allah. Tapi kalau kita enggak hati-hati tinggal di dalam ini enggak nyampe. Apa itu? Enggak siapa yang ilmu kesepuan seperti itu. Jadi wirid, aurat seperti itu semuanya tetap. Senajan bagaimanapun juga, maka itu tetap akan membawa asar, ada efek pada jiwa kita. Kakek maca salat biasanya hatinya tenang. Walaupun mungkin yang digayung utamanya itu belum kesampaian. Makanya hatinya harus ditata. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setiap kita sholat dan doa kita pasti ikrar di depan Allah. Inna sholati saat temene sholatku, ibadahku, uripku, matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Itu. Kenapa Pak Fred? Jangan dong kita suruh berjuang jadi sedekah selalu. Semoyo. Niki alhamdulillah badhe ngono-ngono niku, monggo sing badhe titip semen-semen. Aduh lah anakku lagi bayaran. Iki lho. Wa mamati lillahi rabbil alamin yang mana? Seperti itu. Nah inilah makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati itu semua hidup hanya milik Allah. Makanya ketika ada panggilan untuk fisabilillah utamakan itu. Lek wis azan itu hakikate Gusti Allah sing nimbali aja disemayani. Itu. Seperti itu. Kalau kita membiasakan kita hati kita seperti itu, insya Allah mutmainnah. Hati akan menjadi tenang. Nah kembali kepada salasan. Kelompok ketiga, kelompok fayardalakuman ta'budu wa la tusyriku syai'an. Kita menyembah Allah jangan sekali-kali mensekutukannya. Gusti Allah jadi wayu. Wa anta nasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa anta nasimu lan yen to padha tetanggenan berpegang teguh sira kabeh bihablillahi lawan tali hukume Allah jami'an hale sekabehane. Wa la tafarraqu lan aja padha benceng cuwen pecah belah sira kabeh. Wa la tafarraqu dan jangan berpecah belah. Dan hendaknya yang kedua, jika kamu berpegang teguh kepada hukumnya Allah dan tidak berpecah belah, makanya disini kaitannya dengan al-ittihad.
di pembukaannya Hadratus Syekh itu adalah al-ittifaq, bersatu. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Ojo dhewe-dhewe. Pokok iki NU Al-Kamsina, iki NU garis lurus, NU ne Pak Hasim, NU ne Gus Dur, iki NU ne Pak Said Akil. NU itu hanya satu, Jamiah Nahdlatul Ulama, organisasi kebangkitan ulama. Ini ulama yang mana? Ulama awal manhaj ahli sunnah wal jamaah. Di sini ini. Nah, ini dasar-dasarnya, ini baru pembukaannya. Pembukaan nanti akan mengarahkan kita. Pendahuluan ini merupakan gambaran kita kemana arah daripada isi daripada qanun asasi. Yang kedua, anta'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Dan hendaklah kalian berpegang teguh kepada hukum Allah, wa la tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Nah, NU itu loh, dengan orang-orang non-muslim yang kafir-kafir itu ikut melindungi. Masalah wayang tanggal 1 Desember wayang peringatan hari Natal gereja di Joko Banser. Nah, ini berarti kan melindungi kemusyrikan. Ya, di sini kan di dalam ajaran kita yang namanya semangat itu ada ukhuwah. Persaudaraan itu mulai ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah ini adalah semangat bersatu menghormati sama manusia. Kanjeng Nabi itu loh hidup berdampingan dengan orang Yahudi. Ngerti lah ya agama Yahudi itu tidak menyembah Allah. Tapi kenapa Kanjeng Nabi mau bertetangga dengan orang Yahudi? Ada seorang pengemis di pojokan kota Madinah. Ini dalam sebuah kitab diceritakan Kanjeng Nabi setiap hari memberi makan orang itu dengan kasih sayang, buta. Padahal orang tua ketika dibilang itu ngelawan Muhammad. Jenenge Muhammad itu lho agama. Wis ora diduga. Lah itu wis menghujat semuanya. Padahal yang dihujat sedang menyuapi si buta pengemis tadi. Bayangkan, itu orang Yahudi. Itu kan contoh yang nyata. Apa kita harus selalu memusuhi orang-orang yang non-Islam? Selama mereka tidak memusuhi kita, ini selama mereka tidak merugikan kita, maka kita juga akan menghormati mereka. Contoh Yahudi kaum Bani Quraidah yang di Madinah, selama mereka itu tetap menjunjung tinggi akad damai di sana, nah, maka tetap hidup berdampingan. Tapi ketika di antara mereka ada yang berkhianat, memusuhi Nabi, menjadi menyerang juga kedamaian itu, maka oleh umat Islam juga diusir keluar dari kota Madinah. Inilah. Jadi kita itu sifatnya defensif, bukan ofensif. Nah, ini makanya di situ. Mungkin ada ayat-ayat perang dan sebagainya. Perang itu apabila keadaan yang terakhir sudah bisa diajak berdamai. Itu makanya umat Islam itu ruhamau bainahum, asyidda 'alal kufari ruhamau bainahum. Terhadap orang-orang yang menentangnya, orang-orang kafir yang menentangnya, ya syidda, keras, tegas. Nah, tetapi terhadap yang sama, maka ruhamau bainahum, sama muslim harus saling menyayangi. Inilah makanya ajaran dalam NU seperti itu. Makanya kita bisa diterima orang-orang non-muslim, bisa berdampingan dengan kita selama tidak mengganggu, selama tidak saling merugikan. Ini seperti itu. Sama kita kalau hidup di desa ya asu liwat itu bauru dia dosane ke asu liwat. Asu kan najis Pak. Lha Gusti ora gawe najis kok kene. Apa lek sing najis kudu dipateni? Apa lek sing najis kudu dinyahkan dari muka bumi? Lho iki sing gawe Gusti Allah. Kita sama makhluk kita, ada yang muslim, ada yang non-muslim, ada yang kecil, ada yang manut, ada yang taat, apa seperti itu. Apakah ketika kita tahu orangnya jelek-jelek seperti harus dibunuh? Si cici kudu dibunuh? Yang tak disadarkan lah.
Tugasnya kita khalifatullah fil ardi. Di sini ini wa tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Ini yang diridhai yang kedua itu. Kemudian kelompok orang yang diridhai oleh Allah yang ketiga wa antanasahu man wallahu Allahu amrahu. Wa antanasahu lan yen to padha saling menasihati, saling mengingatkan sira kabeh man ing wong wallahu kan wasaake man sapa Allah Gusti Allah amrakum ing urusan sira kabeh. Hendaklah kalian saling menasihati orang-orang yang menguasai pemerintahanmu. Jadi anak pemerintahan penguasa yang salah diingatkan. Ini jelas itu. Diingatkan. Bukan dimusuhi. Oh, RT ini. Itu. Salah ya ini Pak RT amanahkan, Pak RT lah ini. Dapat itu sampai kepada kepala negara. Kita kan sering dulu menurut orang yang demo-demo seperti itu mengingatkan keras itu. Makanya ada seorang ulama zaman Harun ar-Rasyid itu sering kita dengarkan. Jangan cerita Gus Bah. Ini sumbernya rawahu Gus Bah. Jadi ketika ada seorang ulama mengingatkan penguasa, saya akan menguatkan kepada kamu, maka tolong dengarkan baik-baik. Kowe rasa tersinggung. Aku ngomong rada keras itu. Dibalik oleh Rasul. Kenapa kamu harus keras? Sedangkan Nabi Musa itu lebih ngalim daripada sampean. Fir'aun itu lebih jelek daripada saya. Tapi awal perintahnya Allah, faqula lahuma layyina. Wahai Musa dan Harun, berkatalah kepada Fir'aun yang kafir itu elekno lainan dengan lemah lembut sing apik. Ini loh. Gusti Allah perintah karo Kanjeng Nabi Musa, karo Kanjeng Nabi Harun kon ngelekne Fir'aun sing kafir ngaku Gusti Allah kon sing apik. Lah kok kowe itu artinya apa di sini pelajarannya? Di sini ketika ada orang yang marra minkum munkar falyughayyirhu itu bukan berarti harus diperangi, tapi diingatkan sekuat tenaga sesuai dengan kapasitas kita. Di situ itu. Ini bedanya amar ma'ruf nahi mungkarnya NU dengan yang orang NU. Gitu. Wajah itu fisabilillah. Lah kok jihad itu bergelut toh. Kita hadir seperti ini termasuk jihad fisabilillah. Kita mengalahkan hawa nafsu kita sendiri. Nang omah guru anan tok chattingan tok lah datang sini kita di majelis masuk masjid sudah nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Loh, awak dhewe lho lungguh nawaitul i'tikaf sudah diganjar ibadah itu. Belum kita sudah saling tukar informasi seperti ini, ada tambahan ilmu, tambah ibadah lagi. Nah ini makanya jihad fisabilillah itu tidak harus perang, tidak harus wong jihad fisabilillah itu macam-macam sesuai dengan kapabilitasnya masing-masing. Ini wa ananasahu man wallahu amrakum, dan tidaklah menasihati pada orang yang menguasakan urusanmu. Allah menguasakan urusanmu. Sik wong kuwi didadekne Gusti Allah mimpin awak. Mulai salah ya dinasihati, bukan di demo, bukan dihujat, kan seperti itu. Inilah betapa santunnya ajaran kita. Kadang-kadang kita itu terbawa oleh kemauan mubaling hawa nafsu di sini. Nah inilah tiga kelompok, tiga perkara yang apabila kita lakukan kita diridhai oleh Allah. Yang pertama kita menyembah Allah dengan tidak mensekutukannya. Asyhadu alla ilaha illallah. Illallah bagaimana? Ya hanya tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah tok ini. Ada dilnya barang memantapkan diri. Situ itu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di sini.
Syahadat ini kan meletakkan diri kita di atas pondasi keislaman itu loh. Lain dari keislaman terus manhajnya siapa yang diikuti. Kalau kita alam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, manhaj ulama ya ikuti. Lah bosone wong mungkin diletak terus kita itu enggak ada apa-apanya di hadapan Allah itu ya sesuai dengan perintahnya. Asyhadu alla ilaha illallah, semua itu hanya karena Allah, semua itu mengkur wayang gitu loh. Kita itu kayak wayang. Cakil di perang kalau Jano kok menang cakil, ya terserah dalang gitu. Lah kok penonton protes ya? Kok penonton protes? Oh dalange karo ngono. Lah saya kan delok wayang-wayang ini pakane kan bubrah kabeh. Mosok Bagong ngomong joto segala dewa kalah. Nah itu pakai wayang kan ora nek kawula kok tetep menghormati pada bendoro itu di sini. Terserah jalan saiki lho. Corona lho jalan ndak ora rantai-rantai. Ditambani yang ini terserah jalan. Ada wakilah yang tersebut. Ini adalah fitnahnya. Inilah Dajjal. Fitnah yang terbesar selama itu katanya adalah COVID-19. Bayangkan ada orang yang meninggal biasa di COVID kan ya kau lah dimai kau tiba-tiba biasa ngukur kaos itu buka ya wah gelundung semprongnya sudah didusi ada apa-apa fitnah ini katanya sudah dipokok seperti itu kau lah dibuka dan sebagainya sudah syar'i ternyata ngabusi ini fitnah besar. Makanya orang-orang di sana juga harus, jadi tidak semua mohon maaf, ada yang seperti itu, mohon maaf sekali lagi. Inilah orang-orang yang pas seperti itu lah, ini termasuk fitnah besar. Makanya COVID-19 virus ini belum ada vaksinnya. Kemarin kita juga ikut daring dari provinsi Jakarta Harus menyampaikan memang ini sering mutasi gitu. Jadi bentuknya berubah-ubah. RTKI vaksin seperti ini lah berubah seperti itu. Katanya dulu kalau kena dingin itu mati, tapi ternyata yang di Eropa ya tahan dingin sampai sekian derajat itu. Lo sudah bermutasi terus. Jadi ya ini virus zaman now itu loh, itu milenial ya itu. Generasi muda sekarang kan sudah berubah, aja begitu cepatnya. Lah ini penyakit juga sama. Apa hikmah yang kita petik? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kembalikan sana semua. Kita harus kembali ke sana. Kita ini miliknya Allah, maka kita harus kembali kepada Allahnya apa? Ya, lek ibadah ya sing tenanan. Allah jangan sampai diselingkuhi dalam akidahnya. Allah jangan diwayuh karo fadilah, karo kekuatan-kekuatan, karo keyakinan yang lainnya. Mahdhur billahi ta'ala itu. Anane musibah seperti ini mergo manusia nuruse itu. Kalau kita mau muhasabah insyaallah. Dan kalau kita akhirnya terus menyalahkan lagi petugas kesehatan ini piye? Pemerintah ini ngopo? Lah ini. Akhirnya mencari kesalahan orang lain. Ini namanya sebuah fitnah luar biasa melanda dunia. Dan ini belum ada tanda-tanda mau reda. Kemarin mundur banter mundur banter Makanya yang penting bagaimana kembali kepada ibda binafsik, mulai dari diri sendiri. Cara kesehatan butuh pakai masker ya jarak 1 meter minimal, kalau tidak 1 meter dibuka ini insya Allah ya selamat. Makanya ini tak buka, kalau tak tutup saya matur pada penjenengan ngomong-ngomong orang kenal orang itu seperti itu. Tapi kita tetap ngomong sebetulnya itu enak hikmahnya. Kalau saya maknani kenapa kita selalu pakai masker, genjo kagan lambi, genjo kagan ngomong rasani ngelokne ini loh. Kita harus sadar oleh Allah ditutup mulutnya. Makanya ojo kalian omong semua ono gunane lah wal hadis harus dilongi kagan ngomong dunia ora kuat. Allah menurunkan COVID-19. Delalah protokolnya kok ya harus pakai
masker, tutup. Itu filosofi yang luar biasa. Yang kedua, harus sering cuci tangan. Tangan kita ini berlumuran dosa. Setiap hari banyak dosa. Chatting, ini dadadadadadad, wis gambar apa ayo. Unyel-unyel wis, iya kan. Rasane karo ono wis nang statusnya abdi status seperti itu. Wah, ada yang tersinggung. Seperti ini. Ini tangan kita harus dicuci, dibersihkan. Makanya sering cuci tangan, taubat. Ini Allah sudah mengirimkan sinyal yang seperti ini. Kenapa kita nggak paham-paham? Nah, ini ya Allah. Kemudian yang terakhir, jaga jarak ini loh. Social distancing, wes karena jejak setan dan ngerasani. Jaga jarak berarti kan bukan meninggalkan. Di semuanya ada batasan-batasan tertentu. Jadi bagaimana kita harus bersosialisasi, bagaimana kita harus meletakkan diri kita, ada jaraknya. Sampai-sampai sholat itu jaga jarak. Sebetulnya itu adalah filosofinya ya seperti itu. Balik tobat, nah jaga jarak. Karo dunia ya jaga-jaga, karo sing apik ya seperti itu. Nah inilah makanya di sini kita harus kembali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, kita semua akan kembali ke sana. Nah ini ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah. Subhanallah. Inilah jadi makanya di sini anta'budu wa la tusyriku syai'ah. Wa anta tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Ini bersatu. Jangan bercerai-berai umat Islam ini. Walaupun berbeda pandangan, berbeda manhajnya, tapi selama masih bisa dikompromikan, tidak mengarah pada satu hukum yang bisa melanggar pada hukum syar'inya, maka harus tetap bersatu. Yang ketiga, mengingatkan penguasa, mengingatkan, bukan memusuhi, bukan menghujat, mengingatkan penguasa. Ini yang diridhoi Allah. Tapi wayakrohu lan sengit geting sapa Allah lakum marang sira kabeh qila wa qala. Qila ing apa? Qila itu diucap sapa wa qala lan ngucap sapa wong. Jadi kalam jari. Wah jari kono ngomong ini, jari ini, jari. Nah, seperti itu. Jari ini itu tidak ada sumber yang pasti. Makanya kalau mendapatkan berita, tabayunkan dulu. Wah ini asik pun. Cak jual ternyata hoek. Ora geruh kok hoek. Lebih memuakan lagi. Beritanya hoek. Itu kalau kita nggak tabayun, nggak mau mudeng, jangan. Kok anak kiriman ini lagi alas ben aku serah mudeng, jangan disebarkan. Tuh. Nah, inilah makanya di sini qila wa qala, sesuatu yang tidak ada sumbernya. Tidak ada sumbernya. Seperti itu. Wa kasratu soalilan kepen sapa Allah ing kagian takon ngono lho. Basa kasar gak akan cangkem. Dan jero Gus Bak cangkem elek. Seperti itu. Jadi kebanyakan bertanya itu juga tidak disenangi oleh Allah. Makanya Bani Israel itu sering diazab oleh Allah karena terlalu banyak bertanya kepada para nabinya. Ya Nabi, korban belum Jawi belah sapi, ya sapi itu kathahnya Nabi. Sing pripun sapine? Ya pokoke sapi sing ngono iki sing rupane piye. Nah, akhirnya kakian takon Nabi meh ora iso goleki. Akhirnya apa? Oh diomongin sapi ini sing gemuk, sing apa itu sing waras, sehat, ndak tahu tinggi brujul itu. Rupanya berkemasan itu. Boleh kan angin. Ternyata setelah dicari hanya satu Bani Israel itu, miliknya seorang anak yatim. Itu orang lah gitu. Karena itu warisan dari orang tuanya. Akhirnya apa? Ya wis, ora dituku tapi dibelah engko kulite jeplok didadakne diseni emas.
oleh lagi. Itu masih sak pedet. Itu lah. Kan apa tuh? Kenapa mau diperintah Nabi Musa belah sapi? Belah sapi kulai itu sapi kawering ali entak apa-apa. Belah sapi kok wali orang dagingnya. Lah pripun dawuh sapi niki nggih sapi Kanjeng Nabi. Ya selesai. Itu. Kakian takon akhirnya takon jajari takon lah ini akhirnya Kanjeng Nabi iya. Makanya ketika Quran diturunkan jangan banyak bertanya. Ketika dijelaskan padamu maka dia akan memberatkan padamu itu. Niki makanya di sini. Terang karo guru yo aja kakean takon disemasuk iya. Itu kakean takon niki napa nggih Pak Guru coba anak-anak kerjakan itu. Soalnya ini musim daring kan Pak Guru ini dari Pak Mahfud. Daring kayaknya itu. Nah, itu kerjakan latihan bawahnya iya. Ini yang C juga iya. Ini yang bawah ini bagaimana Pak? Apa ya? Halaman baliknya ya sama apa? Nah itu kan memberatkan. Angkanya kerjakan latihan berikutnya ya sak nomor, lu kurang nomor. Dan berikutnya kok hanya satu kok nih kan? Ini 10 nomor. Nah kalau nomor atas tinggalan ini halaman baliknya ini berarti halaman. Nah gitu. Artinya guru yang oh iya lah komunikasi latihan berikutnya. Tuakon. Niki baliknya dia Pak iya. Lah wonten sedaya lah selesai. Nah, betul. Makanya latas anal asya itu dalakum tasukum itu. Wis aja kakek ngomongi wis jek diwiritne kuwi nggih ngono tok ae wis lakon. Dek iki piye ta wis pokoke lak paham ngene iki ya ngene iki. Apa nang ilmu kasepuhan. Ilmu kasepuhan ini sesuai dengan pemahaman masing-masing. Mulane berguru bareng-bareng wong loro wong telu amale beda-beda. Kenapa pahami masing-masing berbeda? Itu sesuai dengan kapasitasnya. Nih, kasratu soal aja kakek ngomong, sing ngomong biasane. Ini sing tuwa ya wae sebenarnya. Nah ini wa idaatul mal lan Gusti Allah sengit ing wong sing menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta di sini bukan berarti kita tuh bodoh dunia ditinggal sembunda, artinya menggunakan harta yang bukan untuk sesuatu yang bermanfaat. Ini tuku HP telu Android telu ngalor itu dikumpul telu nggo tas di sini. Wis gawa Android, gawa iPad, gawa apa lain. Padahal gunanya pun di chattingan, di nge-game. Bareng ya orang mungkin bareng Gusti Tata. Itu namanya ibya'ul mal. Cukup satu saja bisa ya, cukup satu saja. Ala qadril hajah itu batasannya. Nah, di sini ini makanya gunakan apa yang kita punya ini untuk kepentingan lillahi ta'ala. Jadi untuk kepentingan-kepentingan fisabilillah, gitu, fisabilillah. Nah inilah termasuk kita daripada al-qanun asasi. Berikutnya Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yaqul ba'dukum ala ba'din wa kunu ibadallahi ikhwanan rawahu Muslim. Nabi Hurairah tajina saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala wis matur sapa Abu Hurairah, qala wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tahasatu aja padha iri. Apa iri-irinan saling mendengki. Wala kana jasulan aja padha njlomprone sira kabeh, saling njlomprone. Wala tabaghadulan aja padha bebendon sira kabeh. Bebendon itu saling marah, kono nesu kene jana nesu, padha nesune lha itu. Al-ghadabu minasyaiton. Marah itu adalah bagian dari sifat setan. Gitu. Maka al-ghadabu awalu jununun wa akhiru nadamun. Orang yang marah itu awalnya gila seperti orang yang kejinan itu. Ora roh ketemu. Wa akhiru nadamun mari nesu nadamun ketun. Nau nesu boleh perumbut mulai nyambut gawe ke kantor
luwe ngelak ora enak cepaan utang remenane kopi ngerenek wis digoleki gelas dibiarin die memuasu apa ta ya mau di kopi apa itu kok gue lah mus tak saya kum yang piring terbang prok nah bahasa misbar siwut rek wis ora didangke ora cepak opo bahasa padha sadar bu kok ora dikan lah diadai opo diadai blangkok gelem to ya wedange lah percaya kabeh sesuk ajang arep kresek ya iya ya nyapa aku nah ini nadamun ketun al-ghadab minasyaitan setan seperti itu ketika goda manusia luar biasa lek wis kena biasa tek ini aku dia Gusti Allah tinggal semprung hanya penyesalan yang ada dalam diri kita itu setan itu makanya di sini wala tanajasu wala tadabaruna coba umur-umuran sira wala bayabiu lan aja ngedol sapa badhum setengah ira kabeh ala bai ibadin ing ngatasi dodolane setengah sing meneh wa kunu lan ana sira kabeh iku ibadallah dadi kawulan Gusti Allah wa kun dadi lan dadi sira kabeh iku ibadallah ing kawulan Gusti Allah iku ikhwanan seduluran. Jadilah kamu semua ini kawulane Allah, hambanya Allah itu yang bersaudara. Di sini kata kuncinya di sini. Jangan saling mendengki, jangan saling mengadu, jangan itu kuncinya satu, wa kunu ibadallahi ikhwanan. Ukhuwah. Makanya di dalam Nahdlatul Ulama ada ukhuwah basyariah, ukhuwah diniyah, ukhuwah watoniyah. Di sini ini adalah ajaran-ajaran yang mendasar dalam ijtima'iyah, dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Dasarnya ini jangan saling mendengi wong padha-padha menungso padha-padha NU nih kok saling hasud. Wala tarajasu dan jangan saling menjerumuskan, jelomprong nih. Kipilih ya janji orang muda itu jelomprong kesisan. Lah ini jangan seperti itu. Nah inilah ini pesan dari Kanjeng Rasul kepada kita semuanya umat Islam. Kita sama muslim wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara di sini. Bukan wa kunu muslimina ikhwanan mukminina ikhwanan, tapi ibadallah, hamba Allah, masih Allah. Di sini berarti kita di sini ikhwanan, bersaudara, api-apian, berdamai dengan orang non muslim boleh. Yang penting kuncinya satu, tidak merugikan utamanya bidang akidahnya. Apik tapi grogoti mempengaruhi lah itu. Beijing anu nggih, lek wajib Jumatan kula tak nderek panjenengan teng masjid. Beijing lek wani gereja panjenengan yo cedhek monggo gereja. Ini kita mencoba menguatkan tali persaudaraan rasa kebangsaan. Nah, ini lek wis ngono itu bukan kebangsaan tapi kebangsaan. Ini sudah mencerdaskan daripada toleransi kan. Di dalam Islam jelas itu la abudu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud, jelas itu tegas. Nah ini makanya di situ ya udahlah ibadah yang seperti itu, saya seperti ini, jangan dicampur adukan. Nah ini perlu ditarik cara benang merah di sini ini. Wa kunu ibadallahi ikhwanan. Sinilah para jamaah yang dirahmati Allah, saya kira itu jadi beberapa hal yang terkait dengan muqaddimah qanunul asasi al-qanunul asasi di Jami'ati Nahdlatul Ulama. Apa manfaatnya kita? Kenapa di dalam kitab Al-Muhtaqifat juga dimuat ini? Yang pertama manfaatnya dengan mengetahui qanun asasi pada di pembukaannya saja kita akan tahu kemana arah daripada Nahdlatul Ulama. Apa pesan, misi, visi yang diemban oleh Nahdlatul Ulama.
di sini. Makanya di sini apa menjadi tersadar kita setelah tahu daripada dasar-dasar daripada kanun asasinya ini. Nah ini. Kemudian kenapa ini dimuat di dalam kitab Al-Muqtatafat? Ini ya al-musannif a'lamu bi muradihi. Penyusun kitab ini yang lebih tahu dengan maksudnya. Tapi kita bisa menerka. Karena ini jelas sampulnya kitabnya jelas ini. Ini adalah ini nanti di jamnya ini Nahdlatul Ulama. Makanya ini sudah jelas. Nanti juga akan dimuat di sana hadis-hadis 40 hadis yang menjadi dasar daripada Nahdlatul Ulama. Ini ada lagi nih. Akan lebih utama lagi kalau kita langsung nanti setelah ini menuju pada Alkitab Al-Qanunul Asasi, yaitu di guru yang benar. Nah, perlu dijazani dari Dzuriyah Mbah Hasyim di sana. Atau mungkin ada di antara kita yang sudah pernah ngaji itu. Nah, kita baca bersama, kita kaji di sini bareng-bareng. Inilah jadi kalau kami ya karena ini masuk di dalam kitab Al-Muqtatafat ini ya kita kaji yang ada di sini karena memang yang apa yang diberikan oleh Al-Musannaf kepada kita ya di sini lewat Al-Muqtatafat. Nah, ini cara wong apa pintunya sudah kecekotan, tinggal kita buka, kita masuk ke dalamnya. Nah, ini untuk mendalami pesan-pesan Hadratus Syekh. Baiklah para jamaah, sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.